Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, as-sabru, sabar itu wasiatun, sebuah wasiat, min wasoya, dari wasiat-wasiat atau beberapa wasiat Allah Ta'ala, fi ardihi, di muka buminya Allah maksudnya. Man hafadzoha, barang siapa yang memelihara wasiat, naja, maka selamatlah ia. Waman doya'aha, dan siapa yang menyanyiakannya atau melalaikan wasiat, halaka, maka binasalah ia, bil azabi, di dalam siksaan. Masih di bab yang terakhir ya, di dalam kitab Lubabul Hadis, yakni bab yang ke-40, khususnya tentang keutamaan sabar ketika musibah. Ya, musibah itu yang nggak diharapkan. Nah, diantaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru wasiatun min wasayallahi ta'ala bi ardihi, man hafadzuha naja, wa man doya halaka bil azabi. Sabar itu wasiat, khususnya wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya wasiat itu kan harus dijalanin ya, bagi yang diwasiatinnya. Ya, seperti umpamanya mayit itu ketika berwasiat, selagi itu memang bukan yang haram, itu wajib dijalanin. Tapi kalau yang haram mah itu jangan dijalanin. Jangan mentang-mentang wasiat ya. Dan itu penting, yang namanya mayit itu kudu ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat nyesel, makanya kudunya mati. Kalau mau tidur, kalau aturan ulama mah itu takut nggak ketangguhan gitu ya, nggak ketahuan, itu kudunya mah sebelum tidur itu nulis surat, ditaruh di bawah bantal. Kayaknya jarang gitu ya. Ya kan nggak ngajamin kita tidur bisa bangun lagi kan ya. Kayaknya gitu. Nah, jadi jelas itu yang namanya wasiat kepada manusia aja, selagi itu nggak haram, nggak dilarang, itu wajib kudu dijalanin. Apalagi ini wasiat Allah. Dan wasiat Allah mah ini umum ya, kepada para hambanya gitu. Yang tentunya ini di muka bumi. Nah, makanya siapa aja nih yang ngejaga, artinya ngejalanin wasiat Allah tuh ya, pasti dia selamat daripada siksa. Tapi kalau dia itu nyanyain, nauzubillah, pasti juga tentunya mendapatkan siksa gitu. Jadi pokoknya mana, kalau kita pengen selamat daripada siksa ya, jalanin tuh wasiat Allah. Tapi kalau yang nggak ngejalanin, siap-siap aja. Memang bentuk wasiat Allah itu apa? Itu banyak di Al-Quran, tinggal baca, pahamin aja, kemudian jalanin ya. Ya bahkan di dalam kitab Tangkiul Kaulnya mah, ya ini kan kitab, kalau yang Lubabul Hadis makan
karangan Imam Suyuti. Ya, kalau yang Lubabul Hadisnya mah, yang Tangkil Kaulnya mah itu karangan Imam Syekh Nawawi maksudnya gitu ya. Syekh Nawawi itu. Tuh, jadi ada di kitab Tangkil Kalimat di sarannya, khususnya perkataan Sayyidina Umar bin Khattab kepada seorang laki-laki. Ya kalau bahasa kitanya mah, kalau kamu sabar, ya masalah ketentuan Allah berjalan, tapi dapat pahala. Sedangkan kalau nggak sabar, malah dia itu gimana sih? Orang yang nggak nerima musibah gitu ya. Nah itu sama juga sebenarnya mah masalah eh, takdir Allah mah berlaku juga. Cuma itu mah berdosa. Ya kesimpulan gini nih. Kalau ada orang sakit atau susah atau apa aja yang nggak menyenangkan gitu ya, yang nggak diharapkan. Kalau sebenarnya mah itu mah mau nerima mau kagak tetap aja. Kalau sakit mah ya emang udah pasti itu mah. Udah ketentuan Allah gitu. Tapi itu kalau dia sabar dapat pahala. Dan insya Allah jadi penghapus dosa bahkan mengangkat derajat juga bisa menjadi kebaikan. Tapi kalau nggak sabar, nggak nerima gitu ya, itu udahnya nggak enak, musibah ya. Bahkan dosa, boro-boro lah jadi penghapus dosa, jadi apa kebaikan, jadi pengangkat derajat mah. Yang ada justru dosa tuh. Makanya kalau udah tahu gini mah, ketika ada musibah, ya sabar aja tapi robah gitu. Jangan udah sakit nggak mau berobat. Sabar aja saya gitu ya. Miskin nggak mau usaha gitu ya. Iya, jadi langkah awal sabar dulu. Kemudian ke sononya merubah gitu ya. Dan masalah kita berusahanya itu jadi pahala juga karena perintah. Nah, seandainya ada perubahan, pokoknya sakit, berobat sembuh. Nah, itu mah memang sudah kehendak Allah pada dasarnya ya. Dan insya Allah tuh kita untuk berobat juga itu dapat pahala. Seandainya belum juga nih, padahal berobat udah kesana kesini tapi belum juga sembuh. Nah itu udah jadi pahala tuh, gitu ya. Walaupun nggak sembuh sekali lagi, belum sembuh maksudnya. Itu sekali karena kita memang sisi yang lain diperintahkan untuk berobat, itu segala duit apa pakai berobat jadi pahala gitu tuh. Dan insya Allah segala-galanya udah disiapin oleh Allah. Jadi tuh orang yang sakit juga itu sebenarnya mah buat berobat udah disiapin. Makanya kita bisa pikirin ya. Kalau orang miskin mah itu sakitnya juga yang ukuran untuk berobatnya nggak mahal gitu ya. Bener nggak? Gitu. Ya emang udah seimbang gitu. Iya. Iya. Tapi kalau orang kaya mah boh men. Itu kadang-kadang kan ya masuk rumah sakitnya bukan lagi rumah sakit di Indonesia ya. Rumah sakit luar tuh gitu ya. Udah disesuaikan gitu ya. Gitu. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian waqala dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Auha telah mewahyukan Allah Ta'ala. Kalau di situ Allah telah mewahyukan, Allah telah memberi wahyu ya. Ila Musa kepada Nabi Musa bin Imran.
alaihi wasallam, ya kalau mau diartiin atas Nabi Musa dan Imron, dua tuh ya, keselamatan. Ya Musa, wahai Musa, ya ini mau Allah ini ya. Malam yardo, barang siapa yang tidak ridho bikodoi, dengan keputusanku, maksudnya sama Allah. Walam yasbir, dan ia tidak sabar, ala balai, atas ujian dariku. Walam yaskur, dan tidak bersyukur nakmai, terhadap nikmat-nikmat dariku. Fal yakhruj, maka hendaklah ia keluar, atau kalau di situ maka haruslah keluar orang itu, min baini ardi, dari antara bumiku, wasamai, dan langitku, wal yatlub, dan hendak carilah lahu, bagi orang itu, roban, Tuhan, siwai, selainku. Jadi ini berikutnya ya, di antara hadis yang dimuat di dalam keutamaan sabar ketika musibah, sebagaimana Nabi sabdakan, meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu. Jadi kalau kepada Nabi mah wahyu. Kalau kepada selain mah bebaik, jangan si anu dapat wahyu. Kayak Nabi aja ya. Iya, salah-salah aja itu. Atau kayak kalau Nabi mujizat, kalau selainnya mah ya seperti wali atau karomah. Kalau solihin namanya maunah, pertolongan. Ini jangan kadang-kadang orang juga, dia dapat mujizat, abo. Iya. Jadi sesuai itu. Bagian lain ini ya. Nah ini orang banyak ya. Jika mau gencar berarti ya. Asal ulai sidros belah. Iya, ustaz itu mengeri ya. Iya. Ya kan kalau istidrot mah istilahnya apa namanya, orang yang nggak ibadah, apalagi umpamanya kufur mah ya, tapi dapat nikmat istidrot itu. Iya, ngeri. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imron, ya bapaknya tuh Imron itu. Iya, jadi kalau ada yang nanya, Nabi Musa emang anak siapa? Anak Imron. Tuh ya. Nah ini firman Allah, berarti ini tapi nggak ada di Al-Quran nih mah, nggak ada. Ini namanya diskusi ya. Perkataan firman Allah, ya artinya juga dari Allah pasti ya. Tapi nggak ada di Al-Quran. Itu namanya diskusi. Iya, kalau Al-Quran mah firman Allah, artinya dari Allah, ada di Al-Quran. Jadi mujizat. Nah, kalau diskusi mah walaupun firman Allah artinya dari Allah tapi nggak ada di Al-Qur'annya dan memang nggak jadi mujizat. Nah nanti ada di bawahnya hadis Nabi baru, itu sabda Nabi artinya tapi dari Allah artinya mah, walaupun itu perkataan Nabi pada dasarnya maksudnya mah artinya mah dari Allah, sebab Nabi ini nggak sembarang ngomong kecuali dasar wahyu gitu ya. Nah jadi firman Allah nih kepada Nabi Musa, ya tadi, ya Musa malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai walam yasulni nama pal yahruj mim baini adi wasami wal yatub lau roban siwai. Wahai Musa, ini walaupun Nabi Musa ini yang jadi objeknya ya, tapi ini maksudnya maka semua khusus kita nih. Iya, makanya di sini barang siapa tuh ya?
Barang siapa atau siapa aja yang nggak ridho, nggak nerima dengan qada Allah, keputusan Allah. Ya mungkin kalau yang enak mah semua juga nerima ya. Padahal mah mau enak mau kagak, mestinya terima aja. Itulah bukti daripada yang namanya rukun iman yang keberapa tuh? Yang kelima, yang keenam, yang keenam ya. Ya baik buruknya dari Allah, terima. Kodar bahasanya kodar ya gitu ya. Iya. Ini nggak nerima nih. Iya dan udahnya nggak nerima, nggak sabar lagi ke sono. Tadilah musang mangsing aja bahasanya. Nah, apalagi dia itu nggak mensyukuri nikmat mah, maka tuh orang yang kayak gitu itu oleh Allah disuruh keluar dari bumi dan langitnya Allah nih. Nah kira-kira kita kemana? Ya, iya. Kalau suruh keluar dari bumi dan langitnya Allah mah, dari bumi ada katakan, ah, mau kemana lagi? Ya kita malah katanya banyak ke bawah bumi, atau sama aja tuh masih bumi Allah ya. Ya bahkan disuruh mencari Tuhan selain Allah, atau siapa lagi? Ya kecuali orang yang musyrik ya nauzubillah ya. Itu walaupun dia bisa cari Tuhan selain Allah, tapi kesononya kan itu jadi bahaya, jadi penghuni neraka nauzubillah. Nah, itu ya, jadi dari hadis ini nih, ya sebenarnya pada dasarnya yang namanya bala itu adalah qada Allah ya. Yang namanya nikmat juga sama, qada Allah juga. Tapi menyikapinya ini harus sesuai. Ya mungkin tadi sekali lagi kalau memang nikmat mah rata-rata nerima ya. Yang enak-enak mah ya. Nah ini yang susahnya. Yang gak enaknya ini kadang-kadang nih. Sakit, miskin lah. Atau apa yang gak enak. Itu. Nah. Itu penyikapannya. Kalau dia kena balahi ya. Musibah yang gak diharapkan. Itu mestinya sabar. Nah kalau dia dapat nikmat, syukur. Itu ya. Jadi sebenarnya nih pada dasarnya yang namanya nikmat juga itu cobaan. Syukur enggak dia? Karuan dah yang namanya musibah mah sama aja. Jadi nikmat itu belum jadi kebaikan kalau belum disyukurin. Bahkan bisa jadi musibah kalau nggak disyukurin ya. Coba nih. Masih mendingan orang itu umpamanya dapat musibah bersabar daripada dapat nikmat nggak syukur. Yang enak mah dapat nikmat syukur gitu ya. Yang lebih parah udahnya kena musibah nggak sabar itu dia. Itu mah udah rugi dunia akhirat ya. Tuh kalau sabar dia ketika kena musibah itu insya Allah menjadi penghapus dosa, kemudian menjadi kebaikan, menjadi pengangkat derajat, ya bahkan ya diganti oleh Allah nanti. Tuh. Tapi kalau nggak sabar, udah nggak dapat semua tuh, malah dosa. Nah begitu juga ketika dapat nikmat nih. Kalau dia umpamanya bersyukur, itu dapat pahala dan nikmat juga ditambah lagi. Tapi kalau nggak bersyukur, ya itu udahnya nikmatnya nggak bakal ditambah, bahkan ada juga angus, bahkan dia dosa tuh, gitu ya. Makanya itu harus kita yakini dan kemudian kita sikapi. Yakini maksudnya itu segala keputusan Allah itu mau yang susah, mau yang nyenangin, terima aja.
Cuma kasono menyikapinya kalau yang enggak menyenangkan sabar ya. Kalau yang menyenangkan itu syukur. Gitu, hati-hati itu ya. Ya bahkan nih tadi ya itu suruh keluar dari muka bumi ini mau kemana juga cari Tuhan selain Allah, siapa lagi gitu ya. Gitu. Nah kemudian waqala dan bersabda Nabi alaihissalatu wassalam, as-sabru bersabar itu indal musibati ketika kena musibah bitis imiati darojatin ialah dengan balasan 900 derajat tuh ya. Tuh, jadi bersabar ini diantara keutamaan sabar nih ya. Ya setelah nerima bersabar menyikapinya. Ketika ada musibah, ketika dapat musibah, baik sakit, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah itu untuk balasannya 900 derajat. Tuh ya. Ya luar biasa ya. Ya kalau di dalam keterangan yang lain nih, sabar itu sebenarnya bukan ketika musibah aja. Jadi ada 3, bahkan di belakang nanti ada 4 ya. Ada 4 macam sabar itu. Nah untuk yang 3 aja nih. 1, sabar ketika musibah. Nah kedua, sabar ketika dia menjalani ketaatan. Dan ketiga, sabar dari kemaksiatan. Ini kalau menurut keterangan yang lain mah tuh gitu ya. Sabar ketika kena musibah itu dibalasnya 300 derajat. Tuh kalau keterangan ini mah. Tapi yang tadi mah ini 900 ya. Nah terus keduanya sabar ketika taat nih. Itu mah 600 derajat. Kemudian sabar ketika dia dari maksiat itu baru 900 derajat tuh. Maka dari 1 derajat ke derajat yang lainnya ya, itu berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan bumi dan batasan ketinggian aras. Jadi dari bumi yang ke-7 sampai lewat langit ke-7 ya. Itu satu derajat itu. Bomin. Ya, itu jadi tadi menurut keterangan yang lain mah tuh kan kalau di sini mah tuh tadi ya, sabar musibah itu 900. Kalau keterangan yang lain mah musibah mah cuma 300. Kalau ketaatan tuh itu 600. Nah, kalau dari maksiat itu baru 900. Nah, mungkin ini perlu diketahui juga, perlu dipahami. Kalau yang namanya sabar ketika musibah mah udah jelas ya. Jadi sabar, nerima, ya berusaha untuk merubah. Nah kalau sabar ketika taat gimana? Maksudnya kalau lagi ibadah seperti sholat, ya itu jangan pengen buru-buru udaan. Itu maksudnya sabar gitu tuh. Iya, itu baru sabar namanya. Ngaji juga sama itu. Jangan pengen buru-buru udahan apalagi pulang ya. Itu sabar. Kalau pengen dia sholat, aduh, pengen buru-buru ya. Ngaji, pengen buru pulang gitu ya. Nah itu nggak sabar, nggak dapet tuh 600. Nah, sedangkan kalau sabar daripada maksiat, maksudnya bukan ketika maksiat adem ayem aja, bukan. Jadi kalau mau maksiat dia nggak cepet-cepet, nggak buru-buru, mikir dulu gitu. Itu namanya sabar. Yang jelas mah sabar dari maksiat mah nggak buru-buru ngerjain gitu aja. Ya jadi jangan maksudnya sabar ketika maksiat katanya gitu berarti balasannya 900 derajat. Ya udahlah, emang kita lagi maksiat, sabar aja. Bukan begitu maksudnya mah. Nah, emang ini rada susah sebab kebanyakan gimana? Malah sebaliknya ya.
Jadi kalau lagi ibadah mah itu pengennya buru-buru daan. Nah, kalau lagi maksiat mah pengennya terus-terusan ya. Salah itu. Nah, jadi itulah di antaranya keutamaan keutamaan sabar ya. Ya, mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kajian fikih